Al-Quran meneruskan surat Al-Baqarah yang akan dibersamai oleh kepada yang terhormat Bunda Dr. Fenty, disilahkan. Terima kasih Bu Aini. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dimudahkan ke surganya Allah, menjadi wasilah dimudahkan segala urusan kita untuk menjalani hari-hari. Di siang hari Allah mudahkan semua urusan. Kita awali di waktu berkah ini dengan sesuatu yang penuh berkah sambil melakukan berbagai hal. Mudah-mudahan tadi menjadi amalan sholihan mutaqabbala. Baiklah, untuk hari Rabu seperti biasa kajian kita setelah 2 hari kemarin kita badar ya, belajar bahasa Arab dari dasar. Untuk hari ini kita melanjutkan tafsir Al-Baqarah. Sekarang menginjak ayat ke-46. Sebetulnya ini sedikit ya tafsir dari ayat 46 karena ini satu paket. Ayat 45-46 ini adalah satu paket, tetapi karena waktu kita terbatas kita bagi dua ya. Di minggu kemarin kita sudah membahas di ayat 45 bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, bahwa kita oleh Allah disuruh untuk menjadikan sabar dan menjadikan sholat kita ini sebagai penolong ya. Jadi ketika kita minta tolong itu sama Allah, jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita semua. Tetapi tentu saja sholat dan sabar itu adalah sesuatu yang berat ya, atau di sini lebih ke innaha, di sana sholat itu adalah sesuatu yang berat, lakabiratun ilal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, bahwa sholat itu memang sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, di sini ditafsirkan lagi yang khusyuk itu yang seperti apa gitu. Yang khusyuk itu yang seperti apa di ayat 46-nya nyambung dengan 45 ya. Bahwa yang khusyuk, yang mudah melakukan sholat, tidak merasa berat, itu orang yang seperti ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang yang khusyuk itu di ayat tafsir di ayat sebelumnya ya, bahwa yang merasa tidak berat melakukan sholat itu orang yang khusyuk itu adalah orang yang alladzina, orang-orang yang yazunnuna, mereka yakin gitu, yang punya keyakinan annahum mulaqu, bahwa mereka itu akan menemui rabbihim, Tuhan mereka. Jadi akan terasa mudah ya sholat, akan terasa mudah melakukan berbagai kesabaran ketika definisi khusyuk di sana itu adalah alladzina yazunnuna, yang mereka yakin, annahum, bahwa mereka itu merasa yakin, mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka gitu, wa annahum ilaihi rajiun, dan bahwa mereka yakin akan kembali kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dari tafsir Jalalainnya, sangat pendek ya tafsir Jalalainnya di sini. Alladzina yazunnun, orang-orang yazunnun itu yuqinun. Tafsir dari Jalalainnya, yazunnun itu adalah yuqinun, orang-orang yang yakin, annahum, bahwa mereka mulaqu, akan menemui rabbihim, Tuhan mereka,
bil ba'si, yaitu ketika berbangkit ya. Jadi mereka akan menemui Tuhan mereka, yakin gitu di hari kebangkitan itu. Wa annahum ilaihi rajiun, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, kepada Allah. Fil akhirah, yaitu di akhirat. Fayujazihim, bahwa dia akan dapat balasan dari segala apa yang dia perbuat, itu akan mendapatkan balasannya. Nah, inilah tafsir singkat dari Jalalain di ayat 46, tidak ada keterangan lainnya ya. Intinya menurut tafsir Jalalain itu pokoknya yazunun di sana itu adalah yuqinun, karena nanti yazunun itu ada tafsir yang lainnya ya, atau ada makna lainnya. Nah, beliau langsung saja menafsirkan bahwa zon di sana itu adalah yuqinun, yakin, orang-orang yang dalam hatinya yakin akan menemui Allah nanti di akhirat, di hari kebangkitan, bahwa mereka akan kembali dan akan diberikan balasan setiap sekecil apapun perbuatan mereka. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang mudah, tidak merasa berat dalam melakukan sholat. Kemudian kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsirnya ya. Di tafsir Ibnu Katsir ini juga tidak terlalu panjang lebar, karena hanya menjelaskan saja ayat 45, bahwa ayat 46 ini di sini disampaikan bahwa melengkapi makna dari ayat 45, bahwa ayat 45 itu bahwa sholat itu adalah benar-benar berat gitu, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Jadi mereka meyakini bahwa mereka akan dikumpulkan nanti di hari kiamat ya, mereka yuhsyaruna akan dikumpulkan di hari kiamat. Mereka akan kembali kepada Allah, bahwa semuanya, semua urusan akan kembali kepada kehendak Allah, bahwa Allah yang akan memutuskan seadil-adilnya nanti ya di hari pembalasan itu. Nah, dengan mereka yakin bahwa akan adanya hari akhir gitu ya, mereka yakin bahwa semua amal perbuatan akan dibalas, maka ini menjadi mudah bagi mereka untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan mudah untuk meninggalkan hal-hal yang munkar. Nah, jadi ketika keimanan seseorang terhadap Allah gitu ya, bahwa mereka yakin akan bertemu Allah, bahwa mereka yakin akan dihisab, mereka yakin akan ditimbang, mereka yakin akan dibangkitkan. Nah, itu menjadi mudah bagi mereka untuk melakukan berbagai ketaatan dan mudah gitu ya untuk meninggalkan hal-hal yang munkar. Nah, itu jadi tergantung dari keyakinan ya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa kata-kata yazunnun itu ya, bahwa alazina yazunnun, ya, zon itu dalam bahasa Arab bisa diartikan syak ya, ragu-ragu. Bisa juga zon itu diartikannya yakin. Jadi bisa diartikan dugaan ya, zon itu bisa juga diartikan syak atau ragu. Nah, sama kata-kata zulmah bisa diartikan sidfah, bisa diartikan dia, terang. Mugis juga sama ya, penolong. Bisa diartikan sarih ya, mustaghis, orang yang minta tolong, bisa disebut juga dengan istilah sarih. Nah, jadi bisa dimaknai dua makna. Jadi banyak di bahasa Arab yang seperti itu ya, bahwa satu isim bisa diartikan tergantung siakul kalamnya, apakah ini diartikan yakin atau diartikan ragu. Nah, ini banyak tadi contoh-contoh yang lainnya. Tetapi di sini yazunnun di sana itu banyak yang menerjemahkannya yuqinun, gitu ya, menafsirkannya yuqinun. Nah, udah ini yang tentang zon ya, nggak usah terlalu panjang lebar. Nah, kemudian selanjutnya di sini
untuk menguatkan ya, seperti biasa Ibnu Katsir itu menguatkan dengan ayat yang lain. Nah, dengan ayat yang lain beliau menafsirkan di surah Al-Kahfi ya. Di surah Al-Kahfi ayat 53 bahwa dalam surah Al-Kahfi ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ra'al mujrimun, dan ro'a melihat, al mujrimun orang-orang yang berdosa, annar melihat neraka, fazannu dan mereka meyakini, annahum waqi'uha mereka akan jatuh ke dalam neraka tersebut. Nah, jadi di sini ya contoh tadi di sana dengan perkataan zon itu ya, dengan perkataan zon itu untuk lebih memahaminya bisa dilihat dari surah Al-Kahfi ayat 53. Nah, di surah Al-Kahfi ayat 53 itu memang ini ya di antara yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi bahwa ternyata orang-orang yang berbuat dosa itu ketika melihat neraka, fazannu mereka yakin, annahum waqi'uha bahwa mereka itu akan jatuh ke dalam neraka tersebut. Nah, itu. Nah, kemudian lapad zon yang ada di sini ya di Al-Baqarah dan juga yang lainnya, tadi ya ada yang dimaknai syak, ragu, ada yang dimaknai yakin. Nah, yang dimaknai yakin misalnya zonantu, azunnu ya, aku yakin. Nah, di sini misalnya ada disampaikan lagi di surah Al-Haqqah. Nah, ini di surah Al-Haqqah juga di sini di Al-Haqqah ayat 20 ya. Di Al-Haqqah ayat 20 bahwa tafsir Al-Baqarah ayat 46 tadi ya, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwa orang-orang yang bisa khusyuk sholat itu adalah mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, mereka yakin akan menemui Allah, mereka yakin dengan hisab, mereka yakin dengan mizan, mereka yakin dengan mahsyar. Nah, ini ditafsirkan nih, ciri khas dari Ibnu Katsir itu ditafsirkan dengan ayat yang lain, yaitu di surah Al-Haqqah ayat 20. Jadi tafsir Al-Baqarah 46 beliau tafsirkan dengan surah Al-Haqqah ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini sesungguhnya aku, zonantu aku yakin, ani bahwasanya aku, mulaqin akan menemui, hisabiyah hisab terhadap diriku. Nah, jadi ditafsirkan ya bahwa alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim itu ditafsirkan dengan ayat lain, dikuatkan bahwa di surah Al-Haqqah juga ada gitu ya, bahwa orang-orang yang seperti ini, orang yang yakin akan menemui Allah di hari kiamat nanti. Nah, itulah diantara orang-orang yang beruntung ya, orang-orang yang beruntung karena mereka dimudahkan oleh Allah untuk sholat, tidak merasa berat gitu ya, ketaatan-ketaatan itu terasa ringan gitu. Nah, ini zanantu anni mulaqin hisabiyah. Nah, ini ditafsirkan dengan ayat Al-Haqqah ayat 20. Nah, kemudian juga di sini seperti biasa Ibnu Katsir menguatkannya juga dengan sebuah hadis. Ada sebuah hadis di sini ya bahwa annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yaqulu berfirman lil abadi kepada hambanya, yaumal qiyamah nanti di hari kiamat ini. Jadi Allah akan bertanya ya kepada hambanya nanti di hari kiamat, alam uzawijka, bukankah aku sudah mengawinkanmu. Nah, ini Allah ingatkan berbagai nikmat ya nanti di hari kiamat. Alam uzawijka, bukankah aku sudah menikahkanmu. Alam ukrimka, bukankah aku sudah memuliakanmu. Alam usakhir lakal khail wal ibil, bukankah aku sudah menundukkan ya bagimu kuda menjadi fasilitas manusia, unta menjadi fasilitas manusia. Kata Allah diingatkan semuanya ya.
wa azarka tarasu wa tarabba, dan aku biarkan kamu memimpin gitu, berkuasa ya di dunia tuh. Allah nanya nanti di hari kiamat ini ya kepada seorang hamba itu, bukankah aku sudah menikahkanmu, aku sudah memuliakanmu, hei manusia, aku sudah menundukkan ya bagimu khail, kuda, unta, maksudnya kendaraan sebagai fasilitas. Aku biarkan kalian memimpin, aku biarkan kalian berkuasa ya. Ada rokatar aswat harobba, kalian memimpin, kalian berkuasa. Fayaqulu, maka hamba itu berkata, bala, benar ya Allah, engkau sudah memberikan berbagai fasilitas itu ya. Kemudian Allah bertanya lagi, fayaqulullah ta'ala, maka Allah bertanya lagi kepada hamba tersebut, afazonanta annaka mulaqi, apakah engkau yakin bahwa engkau itu akan menemuiku gitu ya. Jadi yakin gak kamu itu akan menemuiku, kata Allah gitu ya. Fayaqulu, maka hamba tersebut mengatakan la. Tuh, udah memang lupa ya sama Allah. Hamba tersebut menjawabnya tidak gitu. Jadi tidak yakin akan bertemu sama Allah. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, al yauma, pada hari ini, ansaka, aku melupakanmu, kama nasitani, seperti engkau dulu melupakanku. Baiklah, hanya kata Allah, pada hari ini aku juga melupakanmu seperti kamu di dunia waktu dulu melupakan Allah. Nah ini seperti biasa ya, Ibnu Katsir menguatkannya dengan sebuah hadis, memperingatkan kita semua bahwa Allah sudah menikahkan kita ya. Jadi sudah diberikan fasilitas suami, anak yang harus disyukuri gitu ya. Allah sudah memuliakan kita, Allah sudah memberikan fasilitas berbagai hal di dunia ini, membiarkan kita dengan berbagai profesi yang kita berikan dari Allah. Nah itu jangan sampai seperti hamba ini ya, yang digambarkan bahwa ketika ditanya sama Allah, afadhananta annaka mulaqi, apakah engkau yakin bahwa engkau akan menemuiku, hamba tersebut lah tidak. Jadi ada segolongan manusia yang tidak yakin gitu akan bertemu dengan Allah, tidak yakin akan adanya penghisaban, tidak yakin akan adanya berbagai hal, maka pada hari kiamat Allah pun akan melupakan orang yang seperti itu. Sebagaimana manusia di dunia memang melupakan Allah, tidak ingat sama Allah, tidak yakin akan bertemu Allah. Nah ini jadi intinya ditafsirkan ya, di tafsir Ibnu Katsir, ditafsirkan dalam surah At-Taubah ayat 67. Nasullaha, mereka sudah lupa sama Allah, fanasiyahum, maka Allah pun melupakan mereka gitu. Jadi jangan sampai ya, nasullah, mereka lupa sama Allah, fanasiyahum, maka Allah pun melupakan mereka. Nah ini seperti biasa Ibnu Katsir menafsirkannya dengan ayat yang lain. Mari kita lihat ya. Nah ini tadi sebetulnya ini sudah nih yang Jalalain itu, bahwa tadi ya orang yang khusyuk itu mereka yang meyakini akan berjumpa dengan Allah, mereka meyakini manusia akan dibangkitkan, mereka meyakini akan pulang ya mereka ke akhirat untuk menerima fayujazihim, berbagai balasan kebaikan akan dibalas dengan khair, akan dibalas juga dengan ganjaran ya. Yang syar, keburukan akan dibalas juga. Nah ini kemudian kita lihat sedikit di tafsir Imam Al-Baydawi ya. Di Imam Al-Baydawi bahwa dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil ini hanya sedikit dibahasnya ya, karena hanya melengkapi saja dari Al-Baqarah ayat 45. Jadi menurut Al-Baydawi bahwa surah Al-Baqarah ayat 4 ini menjelaskan ya, siapa sih orang yang khusyuk itu yang disebutkan dalam Al-Baqarah 45 itu. Orang khusyuk itu adalah orang yang betul-betul mengharapkan ya berjumpa dengan Allah dan
mengharapkan pahala dari sisi Allah. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini sangat berharap ingin berjumpa dengan Allah, mulaqu rabbihim ya, dan berharap memiliki pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang khusyuk ini ya, kata Imam Al-Baghawi, intinya adalah mereka yang yakin bahwa mereka itu akan dibangkitkan, karena ada yang tidak merasa yakin akan dibangkitkan ya. Jadi orang yang khusyuk itu intinya orang yang merasa yakin akan dibangkitkan kepada Allah, dibangkitkan untuk diberikan ganjarannya ya. Kemudian yazunun di sini hampir sama dengan Jalalain ya. Yuqinun, yazunun itu yakin, walaupun ada makna lain dari zon itu, yazunun itu menduga atau syak, ragu ya. Sebetulnya dalam bahasa Arab yazunun ini Imam Al-Baghawi mengurai ya, yazunun itu bisa artinya yakin, yazunun itu bisa artinya menduga, yazunun itu bisa artinya ragu-ragu. Nah, tetapi beliau memaknainya yazunun di sini adalah yakin, karena didukung ya dengan mushaf sahabat dari Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan allazina ya'lamuna. Nah, ada dari riwayat Ibnu Mas'ud bukan yazunun. Jadi kita jangan heran ya, ada di mushaf Ibnu Mas'ud itu ketika membaca allazina yazununa, di mushaf tersebut allazina ya'lamuna. Nah, bukan yazunun, ya'lamun. Mereka yang tahu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat dari Al-Baghawi ya, tadi Al-Baydawi, sekarang Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil menyampaikan bahwa surah Al-Baqarah ayat 46 ini menjelaskan bahwa orang-orang yang khusyuk itu yakin bahwa mereka akan dibangkitkan. Yakin sekali mereka akan dihisab, akan dihitung. Ya Allah, misalnya ketika saya hari ini melakukan apa-apa itu pasti dihitung gitu. Yakin mereka akan kembali sama Allah. Mereka percaya bahwa al-ba'as ya, kebangkitan setelah adanya fase kematian ya, mereka akan ba'as, dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar untuk jalan kembali mereka kepada Allah. Nah, jadi mereka sangat meyakini dengan adanya nanti akan dibangkitkan sebagaimana yang digambarkan dalam hadis, dalam Quran, dibangkitkan ya, di padang mahsyar dikumpulkan semuanya dengan kondisi ya, matahari hanya 1 mil dari kepala. Mereka yakin bahwa di padang mahsyar itu akan bermandikan keringat ya, bermandikan keringat dalam keadaan tidak memakai sepatu, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum dihitan. Semua orang akan mempertanggungjawabkan amalnya sesuai dengan amalan-amalannya, dengan terik matahari yang begitu panas 50.000 tahun menunggu pengadilan Allah ya di padang mahsyar. Ada yang bermandi keringat sampai tikralap ya, sampai tenggelam. Ada yang bermandi keringat sampai sedada gitu ya. Itu tergantung amalan-amalannya. Makanya mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan ini oleh Allah ya, untuk bekal kita nanti hanya amal soleh kita yang bisa membantu gitu ya kondisi nanti di padang mahsyar yang sudah digambarkan seperti itu. Nah, kemudian secara umum Al-Baghawi menyampaikan bahwa yazunun ya, tadi yazunun sama ya, ke baik Jalalain gitu ya, Imam Jalaluddin Al-Baghawi, Al-Baydawi, mereka mengurai secara bahasa ya, yazunun ada dua pengertian yang berlawanan. Bisa yazunun itu artinya ragu, bisa yazunun itu artinya yakin dan takut. Dalam keyakinan itu ada rasa khasyah, rasa takut, rasa roja ya, berharap ya. Di dalam
satu kata itu berbagai macam gitu ya, rasa, dari satu sisi khauf, takut sama Allah gitu ya, dari satu sisi roja, berharap pertolongan Allah. Mereka yakin akan berjumpa dengan Allah, dan mereka yakin bahwa di akhirat itu akan memandang Allah. Nah ini, jadi hanya itu saja ya, sederhana saja di ayat 46, karena ini hanya melengkapi dari ayat 45. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk yang digambarkan dari di sini ya, digambarkan yang khusyuk gitu ya. Orang-orang yang khusyuk itu tadi merasa yakin, dihadirkan dalam hati kita, merasa yakin dengan perjumpaan dengan Allah. Kita sangat berharap gitu ya untuk dengan berbagai keyakinan itu tentu saja harus dibarengi dengan doa-doanya ya, supaya kita dimudahkan oleh Allah itu untuk melakukan berbagai ketaatan, dan dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi berbagai maksiat. Masih ingat ya doanya, Allahumma inni sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk dimudahkan dalam khairat, melakukan kebaikan, watar kalmun karot, dan dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan berbagai kemunkaran. Jadi nah itu masih ingat ya Bapak Ibu doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu, fi'lal khairat, dimudahkan untuk melakukan berbagai kebaikan, dimudahkan untuk melakukan berbagai ketaatan, watar kalmun karot, dan dimudahkan untuk meninggalkan berbagai dosa, meninggalkan maksiat, berbagai kemunkaran. Nah mungkin hanya itu saja untuk tafsir singkat ya, di surah Al-Baqarah ayat tidak terasa ya sudah ayat 46. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memaknai setiap kata dari surah yang kita baca, baik sedikit demi sedikit kita pahami, dimasukkan ke relung hati. Mudah-mudahan rasa semakin dekat dengan Allah itu ya, dengan melalui mentadaburi kalam-kalamnya, kita semakin dekat sama Allah, semakin merasa yakin akan bertemu dengan Allah, merasa yakin bahwa berbagai hal itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin hati-hati, semakin hati-hati dalam bertindak, semakin hati-hati dalam berkata gitu ya. Nah itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang